Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Husnul Khotimah dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan menjelaskan permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama, permintaan agregat atau agregat demand. Yang mana permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Komponen-komponen yang mencakup pada agregat demand yang pertama adalah konsumsi atau pengeluaran oleh rumah tangga untuk barang atau jasa. Selanjutnya investasi atau pengeluaran perusahaan untuk pembelian barang modal, peningkatan stok, dan investasi lainnya. Selanjutnya pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik. Net ekspor merupakan ekspor besi atau ekspor dikurangi impor yang mencerminkan hubungan perdagangan internasional. Selanjutnya terdapat rumus dari permintaan agregat, yaitu AD sama dengan C plus I plus G plus X min N, yang mana C sebagai konsumsi, I adalah investasi, G adalah belanja pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Berikut merupakan kurva permintaan agregat, yang mana merupakan kombinasi dari tingkat harga yang disimbolkan P dengan output yang disimbolkan Y. Kurva permintaan agregat memiliki gradien atau kemiringan garis yang negatif. Apabila inflasi naik, maka terjadi penurunan permintaan dan berlaku sebaliknya. Berikut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bergesernya permintaan agregat. Yang pertama, yaitu tingkat pendapatan. Yang mana apabila tingkat pendapatan lebih tinggi atau meningkat, maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa, sehingga permintaan agregat akan meningkat. Selanjutnya, suku bunga. Penurunan suku bunga cenderung meningkatkan permintaan agregat karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah sehingga mendorong konsumsi dan investasi. Dan apabila suku bunga naik, maka dapat mengurangi permintaan agregat karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga mengurangi konsumsi dan investasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mempengaruhi agregat dengan mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak. Hal ini adalah kebijakan ekspansi apabila pemerintah meningkatkan pengeluaran pajak atau memotong pajak, dan sebaliknya, apabila mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak adalah kebijakan kontraktif. Apabila tarif pajak berikut rendah, membuat konsumen membayar lebih sedikit untuk pajak dan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan untuk barang maupun jasa. Yang keempat, kebijakan moneter. Kebijakan moneter, yaitu bank sentral memiliki beberapa instrumen untuk mempengaruhi perekonomian, termasuk suku bunga, kebijakan operasi pasar, dan persyaratan cadangan. Untuk meningkatkan permintaan agregat, bank sentral akan melonggarkan kebijakan moneter yang akan mengarah pada peningkatan jumlah uang beredar, membuat bank komersial memiliki lebih banyak dana untuk dipinjamkan. Dan peningkatan jumlah uang beredar mendorong turunnya suku bunga dalam perekonomian. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya investasi dan mengarahkan bisnis untuk membeli barang modal. Di sisi lain,
Suku bunga yang lebih rendah dan ketersediaan kredit yang lebih besar juga mendorong pengeluaran konsumen untuk barang yang dibeli secara kredit, seperti barang tahan lama. Akibatnya, konsumsi dan investasi yang lebih tinggi menggeser kurva ke kanan. Selanjutnya yang kelima, nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi permintaan agregat, terutama pada sektor ekspor dan impor. Penurunan nilai tukar mata uang dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, sehingga meningkatkan permintaan agregat. Selanjutnya, kondisi global meningkat. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat akan mendorong lebih murah bagi konsumen domestik. Hal ini meningkatkan ekspor dan agregat demand, dan sebaliknya apabila ekonomi global melemah, ekspor cenderung tertekan. Selanjutnya, tingkat inflasi. Ketika inflasi turun, nilai uang akan naik, maka barang terlihat lebih murah sehingga daya beli akan meningkat. Hal ini terjadi karena konsumen merasa lebih kaya sehingga meningkatkan pengeluaran. Dan sebaliknya, ketika inflasi naik dan nilai uang turun, maka daya beli setiap rupiah akan menurun juga. Selanjutnya, berikut merupakan pergeseran kurva permintaan agregat, yang mana apabila penurunan jumlah uang beredar akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat ke kiri, dan apabila bertambahnya jumlah uang beredar akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan. Apabila kurva permintaan agregat bergeser, dapat menyebabkan perubahan dalam output, tingkat harga, dan pengangguran dalam perekonomian. Misalnya, pergeseran ke kanan dapat meningkatkan output, tingkat harga, dan menciptakan tekanan inflasi. Sedangkan pergerakan pergeseran ke kiri dapat mengurangi output, tingkat harga, dan meningkatkan pengangguran. Selanjutnya, agregat supply atau penawaran agregat, yaitu jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Atau dengan kata lain, penawaran agregat merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Penawaran agregat menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Terdapat dua jenis penawaran agregat. Yang pertama, penawaran agregat jangka pendek, yaitu periode di mana harga dan biaya input tertentu seperti upah tidak sepenuhnya fleksibel. Perubahan dalam permintaan agregat dapat menyebabkan perubahan dalam output dan tingkat harga, tetapi tidak ada cukup waktu bagi semua harga untuk menyesuaikannya. Berikut terdapat kurva penawaran agregat, yang mana kurva tersebut menanjak dan menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum dan jumlah barang dan jasa yang tersedia diproduksi oleh perusahaan dalam jangka pendek. Dengan kata lain, kurva ini menunjukkan bahwa ketika harga naik, perusahaan akan bersedia memasok lebih banyak output, dan berlaku sebaliknya. Dalam jangka pendek, perubahan tingkat harga menyebabkan penawaran agregat bergerak atau tidak menggeser kurva short run agregat supply. Kurva akan bergeser hanya ketika biaya produksi dan kapasitas produktif ekonomi berubah. Berikut terdapat beberapa faktor yang dapat menggeser kurva short run agregat supply. Yang pertama, harga input. Apabila harga input lebih tinggi, seperti bahan baku dan energi meningkat, akan menggeser kurva short run agregat supply ke kiri. Dan sebaliknya, kurva short run agregat supply akan bergeser ke kanan apabila penurunan harga input. Selanjutnya terdapat upah nominal. Seperti harga input, perubahan upah nominal akan menggeser kurva short run agregat supply
Upah nominal yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi dan menggeser kurva short run aggregate supply ke kiri, dan sebaliknya, upah nominal yang lebih rendah akan menggeser kurva short run aggregate supply ke kanan. Selanjutnya terdapat ekspektasi harga output di masa depan. Apabila harga di masa depan naik, produsen akan meningkatkan pasokan untuk mengantisipasi margin laba yang lebih tinggi di masa depan. Akibatnya, kurva short run aggregate supply akan bergeser ke kanan. Namun jika harga output turun, produsen memangkas produksi dan dengan demikian bergeser ke kiri. Selanjutnya, pajak bisnis. Kurva short run aggregate supply bergeser ke kanan ketika pemerintah akan memotong pajak bisnis. Pajak bisnis yang lebih rendah mengurangi biaya produksi dan sebaliknya, biaya produksi meningkat ketika pemerintah menaikkannya. Yang kelima, subsidi pemerintah. Pemerintah sering menawarkan subsidi untuk membantu bisnis dalam mengurangi biaya produksinya, sehingga menggeser kurva short run aggregate supply ke kanan. Jika subsidi dicabut, maka biaya produksi meningkat dan menggeser kurva short run aggregate supply ke kiri. Yang terakhir, kurs. Apresiasi mata uang membuat bahan baku dan barang modal impor lebih murah bagi produsen dalam negeri. Hal ini akan mengurangi biaya produksi dan menggeser kurva short run aggregate supply ke kanan, dan efek sebaliknya berlaku ketika nilai tukar terdepresiasi. Selanjutnya, penawaran agregat jangka panjang, yang mana tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja, serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply bentuknya adalah vertikal, dan produksi di tingkat ini akan menunjukkan posisi kesempatan kerja penuh. Output potensial hanya berubah ketika faktor-faktor produksi ekonomi juga berubah. Misalnya, long run aggregate supply meningkat ketika faktor produksi meningkat dalam hal jumlah atau membaik dalam hal kualitas. Long run aggregate supply yang meningkat menggeser kurva ke kanan. Berikut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatannya long run aggregate supply dan menggeser kurva ke kanan. Yang pertama, peningkatan pasokan atau pasokan tenaga kerja mendorong ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak output. Faktor-faktor penentu pasokan tenaga kerja meliputi pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan imigrasi bersih. Selanjutnya, modal fisik adalah unsur penting untuk pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam properti, pabrik, peralatan baru meningkatkan kapasitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Dengan lebih banyak dan peralatan canggih, pekerja dapat menghasilkan lebih banyak output daripada yang mereka bisa dengan peralatan yang lebih tua. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi produktivitas dalam memproduksi barang. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan output per unit input yang lebih besar. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.